Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fauzia Nasution, NPM 1914370917 dari kelas reguler 1Q. Video ini saya buat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah pemrograman Java NetBeans dengan dosen pengampu Ibu Supina Batubara, Eskom Mkom, Universitas Pembangunan Pancabudi. Pada video kali ini berisikan tutorial pembuatan aplikasi warna menggunakan Java NetBeans. Yang pertama, kita klik di bagian Source Package, kemudian kita klik kanan, New, kemudian Java Package. Untuk package name-nya di sini saya buat modul 3, kemudian Finish. Kemudian kita klik di bagian package yang telah kita buat, klik kanan, New, kemudian pilih JFrameForm. Untuk kelas name-nya di sini saya buat warna. Kemudian Finish. Nah, kita akan otomatis masuk ke bagian di mana kita bisa melakukan desain tampilan untuk program yang akan kita buat. Yang pertama, kita akan mengambil panel dari bagian Swing Containers. Swing Containers, kemudian panel. Kita klik panel, kita letakkan di bagian background. Kemudian kita perbesar ukurannya sesuai dengan background yang telah ada sebelumnya. Kemudian kita ambil dari bagian Swing Controls. Pertama, button group. Kita letakkan di bagian sudut atas kanan background. Nah, button group ini tidak kelihatan di bagian tampilan, tapi kelihatan di bagian navigator yang ada di sudut bawah kiri. Ada button group di situ. Nah, selanjutnya kita ambil label. Dari bagian yang sama, masih dari bagian Swing Controls. Kita letakkan rapi. Kita ambil 2 label di sini. Setelah label, kita memakai radio button. Untuk radio button, saya juga menggunakan 2 radio button. Kemudian, kita memakai combo box yang akan disejajarkan dengan JLabel 2. Yang terakhir, kita pakai button. Nah, setelah selesai di bagian tampilan, kita akan masuk ke bagian di mana kita mengubah tulisan yang ada pada tampilan tersebut. Kita mulai dari JLabel 1, klik kanan, edit text. Di sini JLabel 1 akan saya ubah tulisannya menjadi bagian. Nah, untuk JLabel 2, klik kanan, edit text. JLabel 2 di sini saya ganti menjadi warna. Lanjut ke radio button 1. Di sini radio button 1 saya ganti menjadi warna teks. Radio button 2 saya ganti menjadi warna latar. Untuk bagian combo box, kita bisa mengganti pilihan di bagian combo box tersebut dengan cara di bagian properties yang ada di sudut kanan bawah, kemudian model, kemudian kotak titik 3 sejajar dengan model. Kita klik kotak titik 3 tersebut. Item 1, 2, 3, 4 merupakan pilihan yang tertera sebelumnya. Kita hapus, kita isi dengan pilihan yang akan kita buat pada program tersebut. Di sini kita ganti dengan 8 pilihan warna, yaitu merah, hijau, biru, cian, magenta, kuning, kemudian hitam, dan yang terakhir putih. Kemudian kita klik OK.
Lanjut ke J button 1. Untuk J button 1 di sini saya ubah menjadi ubah. Sudah selesai penggantian tulisan yang ada untuk tampilan. Kita lanjut ke bagian penggantian variabel name dari item-item yang kita pakai pada program tersebut. Karena tadi ada item yang kita pakai namun tidak terlihat di bagian tampilan atau desain, kita bisa melihat item yang kita pakai dari bagian navigator yang ada di sudut kiri bawah. Di situ kita bisa melihat semua item yang kita pakai. Kita mulai dari button group. Di sini saya ganti variabel name-nya menjadi grup warna. Kemudian JPanel 1, JLabel 1, JLabel 2 kita biarkan saja, tidak kita ubah variabel name-nya. Langsung lanjut ke radio button 1. Di sini saya ganti variabel name-nya menjadi rbtext. Kemudian kita klik OK. Nah, untuk bagian J radio button itu kita masukkan pilihan button grupnya ke grup warna yang udah kita buat sebelumnya. Dengan cara klik bagian radio button, kemudian lihat di bagian properties yang ada di sudut kanan bawah, kemudian ada button group. Nah, kita klik yang ada pilihan di sampingnya, kemudian kita masukkan ke grup warna. Begitu juga dengan J radio button 2. Di sini J radio button 2 saya ganti variabel name-nya menjadi RB latar. Oke. Kemudian saya masukkan juga pilihan button grupnya ke grup warna. Nah, lanjut ke combo box. Untuk bagian combo box di sini saya ganti variabel name-nya menjadi CBO warna. Kemudian untuk bagian J button, ganti variabel name-nya menjadi btn ubah. Oke. Nah, udah selesai di bagian penggantian variabel name-nya. Kita lanjut ke bagian coding dengan cara klik button ubah, kemudian klik kanan, events, action, action perform. Nah, kita akan otomatis masuk ke bagian ini di mana kita bisa melakukan coding untuk program yang akan kita buat. Kita klik dulu di ujung, kemudian kita enter. Kita masukkan codingnya. Coding yang pertama ini merupakan coding untuk bagian latarnya.
Nah, udah selesai di bagian coding yang pertama, coding untuk latar, kita enter. Kemudian kita turunin, kita enter lagi setelah kurung kurawal pertama. Codingnya kita tulis di bagian kurung kurawal yang kedua. Ini coding yang kedua untuk coding penggantian warna teks. Nah, untuk di bagian coding teks ini, itu codingnya sama setiap warna dari bagian J label sampai brick. Hanya beda di bagian warnanya aja. Yang red kita sesuaikan dengan setiap warna pilihannya dan case-nya. Jadi bisa di copy paste aja. Kita enter dulu. Kemudian kita enter lagi. Kemudian kita sejajarkan dengan case. Kita lanjut case 1. Kita enter. Nah, ini bisa kita copy paste aja. Langsung kita paste. Kemudian kita tinggal ganti bagian warnanya. Karena yang kedua itu hijau, jadi kita ganti menjadi green. Dan begitu juga selanjutnya, kita tulis saja dulu case-nya. Setelah itu case 0, case 1, case 2 kita copy paste. Kemudian tinggal kita ganti warnanya aja sampai warnanya ke warna terakhir, yaitu warna putih.
Nah, kita udah sampai di pengkodingan warna terakhir, yaitu warna putih. Kita cek lagi codingnya dengan cara lihat di bagian angka yang ada di sebelah kiri coding ada warna merah atau enggak. Kalau nggak ada, itu berarti codingnya udah benar. Dan kita lihat juga kalau warnanya itu udah sesuai urutannya dengan warna yang kita buat pada pilihan combo boxnya. Nah, selanjutnya karena udah nggak ada merah, nggak ada yang salah, berarti programnya udah bisa kita run. Sebelumnya saya customize dulu yang mana yang mau di run. Di sini saya masukin yang mana file yang mau saya run, yaitu file yang modul 3 dan yang isinya warna. Kemudian oke. Nah, kemudian udah bisa kita run. Kita coba. Kita tunggu dulu. Nah, ini programnya udah keluar, hasil dari program yang kita buat, kita besarkan supaya kelihatan. Itu ada di bagian sama warna. Kita pilih dulu mau ganti warna teks, yang pertama kita coba. Kemudian warnanya kita pilih warna magenta, kemudian klik ubah. Warna teksnya akan otomatis berubah menjadi warna magenta. Kita tes lagi yang bagian warna latar, kita ganti jadi warna hitam. Kita ubah. Warna latarnya berubah jadi warna hitam. Berarti ini programnya bisa berjalan dengan lancar dan codingnya juga benar. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.